Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan umat Nabi Muhammad daripada umat terdahulu. Salah satunya adalah umat Nabi Muhammad diberikan kemampuan bisa melakukan hal yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu dalam hal-hal yang mustahil atau disebut mukjizat. Nah, bagi umat Nabi Muhammad, kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad tersebut adalah karomah. Salah satunya ada umat Nabi Muhammad yang bisa menyembuhkan orang yang buta. Ada umat Nabi Muhammad yang bisa menghidupkan orang yang mati. Ada umat Nabi Muhammad yang bisa melakukan mukjizat-mukjizat lainnya. Semua mukjizat Nabi terdahulu bisa dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu kita harus tahu juga apa saja karomah-karomah yang dibenarkan dalam syariat. Karena kelebihan-kelebihan yang luar biasa seperti itu bukan cuma diberikan untuk umat Nabi Muhammad yang taat, ada juga orang yang menyalahgunakannya seperti orang yang sudah musyrik, melakukan syirik kepada Allah, bergabung dengan kekuatan jin. Nah, dia bisa melakukan hal yang luar biasa, tapi itu bukan kelebihan yang Allah berikan. Justru itu kelebihan itu untuk menentang Allah supaya nanti dia akan merasakan balasannya, yaitu neraka. Nah, maka dari itu kita harus pandai memilih mana itu yang disebut karomah yang sesuai syariat atau yang menyeleweng dari syariat. Saya pernah dengar dari cerita yang dibawakan oleh Habib Muhammad Fat'ak di Majelis Al-Ikhlas Bekasi. Jadi ulama terdahulu itu menyembunyikan karomahnya seperti perempuan yang menyembunyikan darah haidnya. Bukan seperti orang-orang yang pamer bisa mengeluarkan air dari tangan misalkan, atau hal-hal yang mustahil dipamer-pamerkan. Bukan begitu. Jadi karomah para ulama itu disembunyikan di zaman dulu itu seperti perempuan yang menyembunyikan darah haidnya. Nah, apakah kita bisa memiliki karomah seperti itu? Jika Allah yang memberikan, pasti bisa. Tapi itu bukan tujuan. Kita ibadah tujuannya hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Walaupun kita nggak diberi karomah, yang penting kita mendapat ridho Allah sudah cukup. Tapi kalau ada yang diberikan karomah, diberikan kelebihan-kelebihan seperti itu, yaitu adalah kelebihan dari Allah. Kita nggak perlu menjadikan tujuan mau belajar ke majelis ilmu, tujuannya untuk mendapat ridho Allah, bukan untuk bisa melakukan karomah-karomah seperti itu. Nah, di pembahasan lain saya mendapatkan ketika Rauhah bersama Habib Zaki Maula Khela di Pesantren Al Khairat Bekasi, mukjizat yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad bisa terjadi apabila kita meyakini apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Contohnya, ada suatu cerita yang saya dengar dari Habib Zaki Maula Khela ketika Nabi Muhammad meminta daging bagian paha saat ada yang memasak kambing. Nabi Muhammad meminta bagian paha itu, diminta, berikan saya paha. Kemudian diberikan paha. Setelah selesai dimakan habis, Nabi Muhammad meminta lagi paha yang kedua kali. Diberikan lagi lah paha tersebut yang kedua kalinya. Setelah selesai, Nabi Muhammad meminta lagi paha. Padahal kambing itu paha yang belakang itu kan cuma 2. Yang diminta Nabi paha itu lagi 3 kali. Sahabat akhirnya bingung. Kenapa Nabi Muhammad meminta paha sampai 3 kali? Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah paha kambing itu cuma 2 yang bagian belakang?" Apa kata Nabi Muhammad akhirnya? "Sesungguhnya apabila engkau tidak bertanya, maka paha itu tidak akan habis sampai kiamat." Nah, maka dari itu kita dalam hal mukjizat yang dilakukan oleh Nabi atau kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad yang taat,
kita yakin saja, nggak usah ragu-ragu, percaya Allah yang memberikan kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad atau mukjizat yang dari Nabi Muhammad tersebut. Di zaman sekarang mukjizat Nabi Muhammad itu kan yang masih abadi Al-Quran. Kita yakin, jangan pernah ragu, pasti di situ kelebihan atau manfaatnya juga akan kita rasakan jika kita meyakini tanpa ragu-ragu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila saya ada salah dalam penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.